Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem produksi bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, bisnis merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Islam menekankan aktivitas bisnis tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan, tetapi upaya pencarian kehidupan yang disertai perilaku positif, bukan destruktif. Bisnis selama ini dikesankan sebagai usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan harus ditempuh dengan cara kotor dan tidak etis. Etika bisnis sangat penting untuk dikemukakan dalam era globalisasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Karena itu, penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian, termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Dalam pelaksanaan bisnis dan ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, diantaranya yaitu prinsip kesatuan atau unity, keseimbangan equilibrium, kehendak bebas free will, dan tanggung jawab responsibility. Yang pertama, unity. Konsep ini memberikan penjelasan bahwa sumber utama Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Allah. Kemudian adanya hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Konsep tauhid yang dalam pengertian absolut hanya berhubungan dengan Tuhan. Pada tingkat absolut, konsep ini membedakan kholik dan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendaknya. Yang selanjutnya adalah equilibrium. Jadi dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil ini dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder. Jadi dari perilaku seseorang. Semua hak-hak tersebut harus disepakati sebagaimana semestinya. Jadi Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu atau kualitas dan ukuran pada setiap takaran maupun timbangan. Jadi, konsep equilibrium ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh seseorang pembisnis muslim. Jadi Al-Quran memang tidak membantah kecintaan terhadap kehidupan duniawi karena merupakan suatu proses yang dialami. Tidak dibalik itu, Al-Quran mengungkapkan bahwa selain kehidupan di dunia masih ada kehidupan juga di akhirat. Bahkan hidup Islami itu tidak terbatas hanya pada hidup materialistik yang berakhir pada kematian orang di dunia. Jadi 88. Oleh karenanya konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha muslim untuk bias merealisasikan tindakan-tindakan atau dalam bisnis yang dapat menempatkan diri dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Yang selanjutnya adalah free will. Jadi konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini juga berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik. Lalu manusia juga memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari perilaku hukum penawaran dan permintaan yang
direpresentasikan oleh harga, sehingga pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Harga sebuah komoditas atau harga atau jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Jadi perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Jadi harus diyakini oleh nilai konsep Islam tidak memberikan ruang kepada investasi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali karena adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk mengambil bagian menentukan harga. Konsep ini juga menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Jadi otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik di mana produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga maupun lainnya. Jadi dalam konsep ini aktivitas ekonomi diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya monopoli, kecurangan, dan praktik riba itu jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Berikutnya adalah poin keempat, yaitu responsibility. Konsep dasar dalam penerapan bisnis dalam Islam pada prinsip tanggung jawab, yaitu individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Hal tersebut memiliki dua aspek fundamental, yaitu A. Tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri sebagai khalifah di bumi. Yang kedua B, yaitu tanggung jawab dalam kebebasan berkehendak, tetapi harus sesuai dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhannya, diri sendiri, dan orang lain. Dari hal tersebut, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri di muka bumi, dan juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, yaitu beribadah dan taat kepadanya.